Baik, selamat pagi anak-anak semua. Kita lanjutkan pelajaran hari ini dengan economic activities atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3 ya anak-anak ya. Yang pertama namanya adalah production atau produksi. Yang kedua adalah distribution atau distribusi. Sedangkan yang ketiga adalah consumption atau konsumsi. Nah, 3 kegiatan ekonomi ini yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita mulai dari production atau produksi. Produksi adalah aktivitas ya, di mana memproduksi barang atau jasa atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Nah, dari pengertian ini berarti ada 2 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, produksi adalah memproduksi barang atau jasa. Seperti bisa kalian lihat di contoh pada gambar ini. Nah, ini adalah gambar nomor 1. Ini adalah pabrik sepatu, ya. Dimana di pabrik ini produsen memproduksi sepatu. Sedangkan di gambar 2, ini adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Bisa kita lihat di gambar nomor 2 ini, dari log atau gerondongan kayu dirubah menjadi lemari ya anak-anak. Jadi dari log yang berupa bahan mentah dirubah menjadi suatu barang yang mempunyai nilai guna lebih besar, yaitu dirubah menjadi lemari seperti ini. Ini adalah contoh dari menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang factors of production atau faktor-faktor produksi. Anak-anak, faktor produksi adalah faktor-faktor yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, bisa kita kelompokkan faktor produksi itu secara garis besar ada 2 macam. Yang pertama adalah faktor produksi asli yang terdiri dari natural resources dengan labor atau tenaga kerja. Nah, natural resources dengan labor itu disebut juga faktor produksi asli atau genuine. Nah, ini adalah faktor produksi asli. Sedangkan faktor produksi seperti truk, traktor, laptop, dan mesin-mesin lainnya serta enterprise atau kewirausahaan itu disebutnya dengan faktor produksi turunan atau derivatif. Nah, kenapa natural resources dan labor disebut juga faktor produksi asli? Karena ini adalah faktor produksi yang disediakan langsung oleh alam, ya. Jadi, faktor produksi yang sudah ada di alam. Sedangkan faktor produksi derivatif atau turunan adalah faktor produksi yang dibuat oleh manusia. Ya. Nah, anak-anak perhatikan, yang dimaksud dengan faktor produksi turunan seperti capital, ini tidak hanya uang ya anak-anak, tapi berupa barang-barang yang dipergunakan dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Ya. Sedangkan enterprise atau kewirausahaan ya adalah suatu kemampuan untuk mengelola suatu perusahaan ya. Bisa berupa ide, kemampuan manajemen dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana meningkatkan suatu produksi. Ya. Anak-anak, dalam rangka meningkatkan suatu produksi, ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah secara intensification atau intensifikasi. Sedangkan yang kedua dilakukan secara extensification atau ekstensifikasi. Intensification atau intensifikasi adalah meningkatkan hasil produksi dengan cara memaksimalkan faktor produksi yang telah ada, ya. Nah, dalam hal ini mereka tidak menambah jumlah faktor produksinya, tetapi mengoptimalkan faktor produksi yang sudah ada.
Sebagai contoh, suatu perusahaan mobil ingin meningkatkan produksinya melalui intensifikasi. Nah, yang bisa dia lakukan adalah mengoptimalkan mesin-mesin yang ada. Tuh, salah satu contohnya. Kemudian, dia bisa juga melatih karyawannya agar menjadi lebih terampil. Bisa lagi dia melatih manajer di pabriknya agar lebih terlatih dan profesional. Jadi dia tidak menambah jumlah mesin, atau tidak menambah jumlah buruh, atau dia tidak menambah jumlah manajemennya, tapi dia mengoptimalkan mesin dan melatih para pekerja dan manajernya. Sedangkan yang kedua, ekstensifikasi adalah cara meningkatkan produksi dengan cara menambah atau memperluas faktor produksinya. Jadi di ekstensifikasi ini faktor produksinya ditambah, ya. Nah, dalam contoh kasus satu tadi, pabrik mobil, kalau meningkatkan secara intensifikasi, mereka mengoptimalkan mesin yang ada. Tapi kalau secara ekstensifikasi, yang dilakukan adalah mereka membeli mesin-mesin baru, ya. Mereka membeli mesin-mesin baru. Atau mereka merekrut manajer yang lebih profesional atau menambah jumlah tenaga kerja gitu. Ini yang bisa dilakukan secara ekstensifikasi. Nah, anak-anak ekstensifikasi itu erat kaitannya dengan perluasan. Yang paling mudah contoh dari ekstensifikasi adalah mereka membuka cabang baru, ya. Membuka cabang pabrik baru di suatu tempat. Itu adalah contoh dari ekstensifikasi. Nah, sekarang kita masuk ke distribution atau distribusi. Distribusi adalah sebuah kegiatan di mana distributor menyalurkan barang atau jasa dari produsen sampai kepada konsumen. Nah, tujuannya disalurkan ini adalah agar nilai guna suatu barang yang dihasilkan oleh produsen bisa lebih berguna. Nah, bisa kalian lihat di sini contoh-contoh dari agen-agen distribusi, ya. Yang pertama ini adalah supermarket. Kemudian yang kedua, pedagang keliling. Dan yang ketiga adalah toko kelontong. Nah, tiga hal ini adalah salah satu contoh dari agen-agen distribusi. Baik anak-anak, cara distribusi dari produsen kepada konsumen itu secara garis besar bisa dibagi jadi dua. Yang pertama adalah direct channel distribution atau distribusi langsung, ya. Yang kedua adalah indirect channel distribution atau distribusi secara tidak langsung. Nah, artinya kalau direct channel distribution adalah barang atau jasa dari produsen langsung disalurkan kepada konsumen tanpa melalui pihak-pihak lain. Contohnya adalah pedagang bakso keliling, ya. Nah, pedagang bakso ini dalam kaitannya dia adalah seorang produsen. Saat kalian beli bakso keliling, maka kalian akan langsung interaksi antara tukang baksonya dengan kalian. Kalian langsung makan di tempat, ya. Atau kalian bisa bungkus untuk dibawa pulang sendiri. Nah, contoh yang kedua adalah restoran, ya. Ini hampir sama seperti di contoh pertama. Di restoran begitu kalian pesan makanan, maka langsung makan di tempat, ya, tanpa ada perantara sebelumnya. Ini juga lagi contoh, ya. Jasa transportasi seperti taksi adalah contoh dari direct channel distribution. Nah, kalau indirect channel distribution, ya, itu berbeda dengan direct channel. Kalau indirect itu dari produsen ada langsung ke lembaga perantara, lembaga distribusi, baru kepada konsumen. Nah, contohnya seperti ini. Barang-barang kebutuhan kalian sehari-hari, ya. Misalnya kalian menggunakan sabun mandi, ya. Nah, sabun mandi itu kalian beli misalnya di supermarket seperti Carrefour atau kalian beli di toko kelontong. Ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan
atau mengkonsumsi sabun mandi, kalian harus melalui Carrefour ya sebagai lembaga distribusi. Kalian tidak bisa langsung datang ke pabrik sabun. Pak, saya mau beli sabun, seperti itu. Nggak bisa ya. Jadi harus melalui lembaga distribusi. Ya. Nah, itu bedanya antara direct channel distribution dengan indirect channel distribution. Tapi anak-anak perhatikan, saat ini sudah banyak yang berkembang ya. Dari direct channel distribution contohnya dari restoran ya. Nah, jika kalian memesan makanan di restoran tetapi melalui jasa ya, GrabFood atau GoFood ya, itu maka sudah berubah menjadi indirect channel lagi, bukan direct channel ya. Begitu pula juga misalnya tukang bakso keliling. Kalian beli bakso tapi melalui GrabFood atau GoFood ya. Itu berubah, bukan direct channel lagi, tetapi berubah menjadi indirect channel distribution. Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke consumption ya, atau konsumsi. Nah, secara garis besar, konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam hal ini misalnya contohnya membaca buku atau makan ya. Nah, makan dan membaca buku adalah mengurangi nilai guna suatu barang. Banyak sekali contoh-contoh konsumsi yang bisa kalian sebutkan ya sebenarnya ya. Sekarang kita masuk langsung ke faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi konsumsi. Dalam hal ini, apa sih yang menyebabkan ya kenapa tingkat konsumsi seseorang itu berbeda-beda ya. Yang pertama kali yang menyebabkan tingkat konsumsi orang berbeda adalah income atau pendapatan ya. Nah, pendapatan itu sangat berpengaruh kepada tingkat konsumsi seseorang. Seseorang yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi tentu berbeda konsumsinya dengan orang yang mempunyai tingkat pendapatan rendah ya. Itu. Yang kedua, lokasi suatu tempat. Nah, lokasi suatu tempat ini juga sangat mempengaruhi konsumsi ya. Orang yang tinggal di pegunungan ya mempunyai barang atau jasa yang dikonsumsi berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pantai ya. Itu berbeda. Yang di pegunungan misalnya lebih membutuhkan jaket atau pakaian tebal, sedangkan yang di daerah dekat pantai lebih membutuhkan pakaian yang sejuk ya, sejuk dan tipis yang membuat tubuhnya menjadi nyaman. Yang ketiga yang mempengaruhi adalah faktor demografi ya. Faktor demografi atau kependudukan. Nah, anak-anak perhatikan, faktor demografi atau kependudukan ini erat kaitannya dengan kebudayaan suatu masyarakat ya. Contohnya seperti ini. Pada Idul Fitri ya, masyarakat Islam di Indonesia mempunyai tingkat konsumsi terhadap jasa transportasi yang sangat tinggi. Nah, dalam hal ini mereka ingin mudik ke kampung halaman. Ya. Nah, mudik ke kampung halaman pada saat Idul Fitri terjadi peningkatan konsumsi yang sangat besar. Nah, itu artinya adalah tingkat konsumsi masyarakat atau orang Islam di Indonesia pada Idul Fitri itu sangat dipengaruhi oleh demografi ya. Dalam hal ini culture atau religionnya ya, atau agama yang mereka anut. Kemudian yang terakhir, salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah adanya pajak ya. Bagaimana sih pengaruh pajak terhadap konsumsi? Nah, pajak ya itu membuat harga jual suatu barang atau jasa menjadi meningkat. Contohnya seperti ini. Kalian sering berpergian kemana-mana menggunakan jalan tol. Nah, suatu saat pajak jalan tol dinaikkan 100% atau menjadi 2 kali lipat. Ini membuat ya tingkat konsumsi orang yang biasa menggunakan jalan tol bisa beralih menggunakan jalan biasa. Tingkat konsumsinya yang biasa menggunakan jalan tol jadi berkurang karena adanya pajak yang tinggi seperti itu anak-anak. Ya. Jadi bisa kita lihat ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Pertama adalah pendapatan, lokasi,
aspek demografi atau kependudukan, dan adanya pajak. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.